Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Romaita SAP, beserta kelompok akan menjelaskan tentang materi pelajaran Operation Scheduling dalam mata kuliah Manajemen Operasional untuk program studi S2. Di sini, Operation Scheduling atau penjadwalan dapat didefinisikan sebagai pengaturan waktu dari suatu kegiatan operasi yang mencakup kegiatan mengalokasikan fasilitas, peralatan maupun tenaga kerja dan menentukan urutan pelaksanaan bagi suatu kegiatan operasi. Yang dimaksud dengan penjadwalan adalah bagaimana mengatur waktu dalam suatu kegiatan operasi, di mana penjadwalan pengaturan waktu tersebut mencakup bagaimana menggunakan atau mengalokasikan fasilitas yang ada, mengatur waktu penggunaan peralatan yang ada, tenaga kerja, dan menentukan mana pekerjaan yang dilakukan lebih awal dan mana pekerjaan yang dilakukan lebih akhir dalam suatu kegiatan produksi atau operasi. Adapun tujuan penjadwalan adalah bagaimana meminimalkan waktu proses yaitu suatu kegiatan itu seminimal mungkin sehingga waktu tunggu langganan untuk menikmati atau mendapatkan produk yang diinginkan itu lebih singkat sehingga dan tingkat persediaan bahan baku yang ada di perusahaan tersebut dapat diolah lebih cepat sehingga tidak menumpuk di gudang serta dapat menggunakan fasilitas tenaga kerja yang dan peralatan ada secara efisien, tidak ada peralatan tenaga kerja dan sumber daya manusianya fasilitasnya yang menganggur. Kemudian implikasi dari strategi penjadwalan adalah penjadwalan yang baik, penggunaan aset perusahaan menjadi lebih efektif sehingga biaya menjadi lebih rendah. Di sini kemudian penggunaan kapasitas menjadi bertambah karena perputaran aktiva menjadi lebih besar, pelayanan pelanggan customer service-nya menjadi lebih baik, kemudian mendapat keunggulan kompetitif. Dapat digambarkan implikasi strategi sebagai berikut, di mana penjadwalan efektif akan menyebabkan pengiriman lebih cepat kepada konsumen, kemudian penggunaan aset perusahaan lebih efektif untuk dari segi perusahaannya, kemudian ini untuk customernya. Dengan aset yang perusahaan yang digunakan lebih efektif, kapasitas menjadi lebih baik sehingga biaya pengolahannya prosesnya menjadi dalam proses produksi menjadi lebih rendah. Sedangkan untuk pelanggannya adalah pengiriman lebih cepat, kepuasan pelanggan meningkat sehingga menyebabkan suatu perusahaan atau usaha tersebut dapat bersaing dengan perusahaan atau mempunyai keunggulan kompetitif dari perusahaan sejenis lainnya. Kemudian di dalam operation scheduling yang paling penting adalah merencanakan sebenarnya. Apa yang direncanakan itu adalah bagaimana menentukan apa yang akan dilakukan, kemudian kapan dilakukannya, siapa yang melaksanakannya, peralatan apa yang dibutuhkan. Scheduling penjadwalan itu sendiri ditentukan oleh jenis prosesnya. Kemudian perlu dilihat posisinya. Maksudnya dalam proses produksi tersebut, posisi pekerjaan tersebut diletakkan di mana. Kemudian di dalam penjadwalan dikenal juga dengan istilah sequencing atau pengurutan. Tetapi seperti definisi tadi bahwa sebenarnya penjadwalan itu terkait dengan pengurutan, mana pekerjaan yang dilakukan awal dan mana pekerjaan yang dilakukan paling akhir. Di sini sequencing ini dapat dilakukan berdasarkan prioritas. Ada 3 aturan sequencing berdasarkan prioritas adalah pertama first come first service. Maksudnya pekerjaan yang awal datang lebih awal maka pekerjaan tersebut yang akan dilakukan lebih dahulu. Banyak digunakan pada bank, supermarket, kantor dan sebagainya. Ini dapat kita dicontohkan adalah di bank mana pelanggan yang awal paling datang paling awal, nomor antrinya paling awal, maka dia yang dilayani lebih dahulu. Dan bagaimana dari penjadwalan yang ada itu untuk pelayanan satu nasabah ke nasabah lainnya itu lebih singkat sehingga kepuasan pelanggan itu menjadi lebih baik gitu. Kemudian yang kedua adalah shortest processing time atau SPT. Mana pekerjaan yang diperkirakan cepat selesai maka dikerjakan lebih dahulu. Contohnya adalah pada perusahaan perbengkelan atau usaha dagang usaha perbengkelan, jasa perbengkelan, di mana diperkirakan pekerjaan tersebut paling cepat selesainya dikerjakan maka itu yang dikerjakan lebih dahulu dan pekerjaan yang lama di akhir pekerjaan diurutkan pada pekerjaan yang terakhir. Yang ketiga adalah earliest due date, yaitu pekerjaan yang jatuh tempo atau deadline-nya paling awal maka dikerjakan lebih dahulu. Sebagai contoh di sini dapat kami contohkan adalah CP Mart memiliki 5 pekerjaan yang telah diurutkan yaitu pekerjaan A yang diasumsi kedatangan pekerjaannya adalah A, B, C, D, E, dan E. Kemudian lama prosesnya diperkirakan A-nya 10 hari, sudah harus selesai dalam waktu 15 hari atau jatuh temponya. Deadline-nya 15 hari. Jadi di sini dapat diselesaikan pengurutan berdasarkan first come first service tadi. Pekerjaan tadi telah diurutkan berdasarkan kedatangannya, maka
dapat di sini persegel pekerjaan A yang pertama datang maka dikerjakan lebih dahulu, sementara pekerjaan E yang terakhir datang maka dikerjakan paling akhir. Sementara untuk pengurutan berdasarkan shortest processing time, ya, kita dapat melihat di dalam lama proses di sini, di mana pekerjaan yang lama waktu prosesnya paling awal adalah pekerjaan B, maka diletakkan pada awal pekerjaan. Maksudnya waktunya paling pendek diletakkan di awal. Begitu diurutkan selanjutnya. Pekerjaan E-nya memerlukan waktu 9 hari, lanjutkan pekerjaan A-nya 10 hari, C-nya 11 hari, dan D-nya 12 hari. Sedangkan untuk mengetahui rata-rata waktu penyelesaian pekerjaan didapat dari waktu selesainya. Contohnya B, pekerjaan B ini lama prosesnya 6 hari, selesai juga dalam waktu 6 hari. Jadi di sini tidak ada keterlambatan karena jangka waktu terlamanya atau deadline-nya adalah 10 hari, makanya keterlambatannya 0. Sementara untuk pekerjaan C, lama prosesnya 11 hari, tetapi baru selesai dalam waktu 36 hari. Sementara waktu akhir penyelesaian pekerjaannya adalah 21 hari. Maka di sini terjadi keterlambatan selama 15 hari. Jadi di sini untuk mencari rata-rata waktu penyelesaian pekerjaan adalah waktu selesainya dibagi dalam 5 pekerjaan menjadi 26 hari. Rata-rata waktu keterlambatannya adalah jumlah waktu keterlambatan seluruh pekerjaan A, B, C, D, E-nya sampai E-nya dibagi ke dalam 5 pekerjaan 11 hari, kemudian rata-rata jumlah pekerjaannya adalah 130 hari dibagi ke dalam lama prosesnya itu 2,7 hari. Kemudian itu contoh pengurutan. Kemudian ada lagi namanya posisi penjadwalan dalam proses produksi operasi adalah penjadwalan jangka pendeknya adalah pembebanan. Bagaimana menjadwalkan penjadwal itu menetapkan pembebanan pekerjaan dalam setiap unit kerja. Kemudian urutan tugas penjadwalan urutan tugas. Kemudian penjadwalan jangka menengah adalah menyangkut dengan penjadwalan master plan-nya dan desagregasi master plan. Dan jangka menengah selanjutnya adalah perencanaan agregatnya, penggunaan fasilitas yang ada, kebutuhan sumber daya manusia dan subkontraktornya. Sementara perencanaan jangka panjang meliputi ukuran fasilitas, kemudian pengadaan perlengkapan. Di sini juga dikenal berbagai macam model-model penjadwalan kegiatan, yaitu adalah Gantt chart atau diagram Gantt, kemudian PERT atau CPM, Program Evaluation and Review Technique, dan Critical Path Method. Gantt chart atau diagram dikembangkan oleh Henry Gantt pada akhir 1800-an. Dia mirip dengan suatu chart bar yang menunjukkan hubungan antar kegiatan pada periode waktu tertentu, merupakan alat bantu visual yang sangat berguna dalam penjadwalan. Diagram ini membantu menggambarkan penggunaan sumber daya, juga digunakan untuk memantau pekerjaan mana yang mulai duluan, mana yang mengikutinya, dan keterbatasannya dan tidak bisa diandalkan untuk probabilitas produksi. Dapat disimbolkan seperti berikut. Ini adalah awal kegiatan, akhir kegiatan, kemajuan aktual dan kegiatan, dan titik waktu proyek saat ini. Kemudian untuk contohnya adalah perkuliahan. Perkuliahan semester 1 diawali pada semester 1, diakhiri pada semester 2. Kemudian perkuliahan semester 2, awalnya semester 2, akhirnya semester 3. Begitu juga selanjutnya untuk penelitian dan tesis, diawali pada semester 2 dan berakhir pada semester 4. Kemudian kerangka PERT, tadi selain diagram Gantt, ada juga kerangka PERT dan SPM. Di mana kerangka PERT dan SPM ini mendefinisikan kegiatan dan semua kegiatannya, membuat keterkaitan antara kegiatan mana yang mendahului dan mana yang mengikuti, kemudian menggambarkan jaringan yang menghubungkan semua kegiatan, mengestimasi waktu dan biaya setiap kegiatan, menghitung jalur kritis, waktu yang paling panjang yang melalui jaringan, gunakan jaringan untuk membantu perencanaan perjalanan dan pengambilan kegiatan. Jadi di sini ini kerangka PERT-nya yang harus diselesaikan dalam kerangka PERT atau CPM. Contohnya adalah sebagai berikut. Di dalam kerangka CPM dan PERT ada juga dikenal dengan komponen jaringan. Komponen jaringan itu ada dua pendekatan yang menggambarkan jaringan proyek, yaitu kegiatan pada titik activity on node dan kegiatan pada panah yaitu activity on arrow. Pada konvensi AON titik menunjukkan kegiatan, sedangkan pada AOA-nya panah menunjukkan kegiatan. Ini beberapa pengertiannya. Inilah kejadiannya, dilambangkan dengan kejadian atau eventnya. Ini kegiatannya, kemudian ini jaringannya. Kemudian sebagai contoh, informasi sebagai berikut. Kegiatan A, kegiatan yang mendahulunya tidak ada, makanya ini tadi dicontohkan sebagai kejadian awalnya. Nah, kejadiannya adalah kejadian A1.
pekerjaan A tidak ada pekerjaan yang mendahulunya, sementara pekerjaan C di sini pekerjaan yang mendahului adalah A. Makanya urutannya C ini baru bisa dilakukan setelah pekerjaan A selesai. Begitu juga dengan pekerjaan D baru bisa dilakukan setelah pekerjaan B selesai. Dapat di sini juga dicontohkan kejadian awalnya ini 1, di mana kejadian akhirnya adalah 2. Jadi A ini adalah 1 ke 2. Sementara untuk yang B-nya adalah 1 ke 3, 1 ke 3. Kemudian untuk pekerjaan D-nya 2 ke 4. 2 ke 4. Jadi di sini maksudnya adalah pekerjaan C belum bisa dilakukan sebelum pekerjaan A selesai. Begitu juga dengan F. Pekerjaan F belum bisa dilakukan. Di sini adalah 3 ke 5. Mohon maaf, F di sini adalah 4 ke 6. Jadi pekerjaan F ini belum bisa dilakukan sebelum pekerjaan C selesai. Jadi itu adalah jaringan yang salah seperti ini. Tidak menunjukkan mana pekerjaan yang tanpa didahului oleh pekerjaan lain. Sementara kalau yang benarnya adalah seperti ini, bahwa pekerjaan B ini baru bisa dilakukan setelah pekerjaan A selesai. Jadi jaringan yang benar adalah seperti ini. Kemudian dapat dicontohkan sebagai berikut adalah contoh perhitungan sebagai berikut. Ini perlu juga diketahui dalam telah itu perkiraan waktu. Waktu yang diharapkan itu dirumuskan dengan T, yaitu waktu yang diharapkan untuk menyelesaikan kegiatan. Rumusnya adalah waktu optimistiknya ditambah dengan waktu kemungkinannya 4, waktu probabilistiknya ditambah waktu pesimistiknya baru dibagi 6. Dalam contoh perhitungannya adalah sebagai berikut. Kegiatan A12. Nah, ini awal kegiatannya A1 ke 2. Di mana di sini diketahui bahwa A-nya adalah waktu optimistiknya adalah 3, probabilistiknya ada 4, kemudian waktu pesimistiknya ada 5. Jika dimasukkan ke dalam rumus, waktu perkiraan penyelesaian pekerjaan tadi adalah T sama dengan 3 ditambah 4M, berarti 4 kali 4 16, kemudian ditambah 5, ditambah waktu pesimistiknya 5, berarti 3 tambah 16, 19 tambah 5, 24. Di sini dapat 24 dibagi ke dalam 6 tadi. Dimasukkan ke dalam rumus dibagi 6, maka didapatlah hasil 4. Begitu juga pekerjaan selanjutnya. Jika digambarkan adalah seperti berikut. A 1 ke 2, sementara C adalah 2 ke 4, B adalah 1 ke 3, dan D adalah 3 ke 4. Jadi hasilnya dapat ditulis di bawahnya ada pekerjaannya A 4 jam atau 4 hari perkiraan waktu penyelesaiannya, kemudian C-nya 6 hari, dan selanjutnya B pekerjaan B begitu juga, dan D 7 hari atau 7 jam. Kemudian dapat kita contohkan sebagai berikut. Contohnya adalah pemerintah akan membangun rumah sakit berstandar internasional. Rumah sakit tersebut akan dibangun dan harus melalui 8 kegiatan, yaitu membangun komponen internal, memodifikasi atap dan lantai, membangun tumpukan, menuangkan beton dan memasang rangka, membangun pembakar temperatur tinggi, memasang sistem kendali polusi, membangun alat penjaga polusi udara, dan selanjutnya. Jadi dapat dirumuskan sebagai berikut. Ini. Mana pekerjaan tadi disimbolkan bahwa pekerjaan tadi adalah A-nya ini 1 ke 2, di mana jalur kritisnya dapat dirumuskan dari EF, earliest first, kemudian early start, pekerjaan awal yang dimulai, kemudian ditambah T-nya. Jadi dapat dirumuskan sebagai berikut adalah analisis jalur kritis adalah sebagai berikut. EF sama dengan ES tambah T. Nah, kemudian LF waktu selesai waktu selesai kegiatan paling akhir adalah LS tambah T. Jadi dapat dihasilkan sebagai berikut. Pekerjaan A12, kegiatan 12, T-nya 2, ES-nya adalah ini tadi. ES sama dengan ditentukan S-nya adalah 0, sebenarnya EF-nya didapat dari 2, ES-nya ES-nya tambah T. ES-nya tadi 0 ditambah T-nya 2, makanya hasilnya F-nya 2. Begitu juga selanjutnya. Jadi untuk mencari S-nya adalah LS kurang ES. Di sini LS-nya 1 dikurang ES, jadi hasilnya 1. Jadi inilah dia contoh dari penggunaan kerangka CPM atau IRT. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan dari mata kuliah manajemen operasional yang
yaitu materi operation scheduling. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.